Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak sekali yang telah kita terima, yang tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitung dan membilang daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan tersebut. Salawat serta salam semoga selalu disampaikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, berbahagia sekali di kesempatan pagi yang mulia ini bisa kembali menemani kaum muslimin dan muslimat serta pendengar juga pemirsa Radio GIC di program Mutiara Pagi Radio GIC. InsyaAllah di kesempatan pagi hari ini bersama kita akan kembali kaji kitab suci Al-Quran lewat tilawah, terjemah, juga tafsir daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Di kesempatan yang mulia ini InsyaAllah kita akan sambung kembali tilawah dan tafsir kita yang telah lalu. Terakhir kita sudah kaji bersama surat Al-Maidah dari ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-26. Pagi hari ini insyaAllah kita akan lanjutkan kembali tilawah kita, terjemah dan tafsir kita di surat tersebut, yaitu surat Al-Maidah, mulai dari ayat yang ke-27, dari ayat yang ke-27 insyaAllah hingga ayat yang ke 32 atau 31 ya. Silakan kaum muslimin dan muslimat bisa menyiapkan mushaf Al-Qur'annya terlebih dahulu agar bisa mengikuti kajian kita di kesempatan pagi hari ini, menyimak dan mendengarkan tilawah kita yang akan kita lantunkan, kemudian juga sama-sama nanti mengkaji terjemah dan tafsirnya. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita akan mulai ya tilawah kita di kesempatan pagi hari ini. Surat Al-Maidah dari ayat yang ke-27 ya, ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما
أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Alhamdulillah, demikian surat Al-Maidah dari ayat yang ke-27 telah kita tilawahkan hingga ayat yang ke-31. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala mencatat dan menghitung apa yang telah kita sama-sama dengar dari ayat-ayat suci Al-Quran dan baca sebagai amal soleh yang akan diganjarnya dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya mari kita masuk untuk menerjemahkan serta menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru saja kita simak bersama tersebut. Kita mulai dari ayat yang ke-27. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Watlu alaihim naba'a bani Adam." Dan kisahkanlah kepada mereka berita atau cerita tentang dua anak Adam. Bil haqqi, dengan benar, yaitu cerita yang benar, cerita yang sahih.
id qarraba qurbanan, ketika keduanya mengajukan kurban, mengorbankan kurban mereka berdua. Fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Maka kemudian diterima kurban salah satu di antara mereka dan yang lainnya tidak diterima kurbannya. Qala la'aqtulanak. Maka yang tidak diterima kurbannya ini berkata kepada orang yang diterima kurbannya tersebut. Dia berkata, saya akan membunuhmu. Ya. Saya akan membunuhmu. Qala, lalu dijawablah oleh orang yang diterima kurbannya tersebut, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban, sesembahan dari orang-orang yang bertakwa. Dari orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita sudah pernah mendengar kisah yang penuh hikmah ini yang diceritakan di dalam Al-Quran tentang kisah dua putra dari Nabi Adam sesuai riwayat yang sahih, ya. Al-Alama Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala mubayyinan wa khima akibatil bagyi wal hasadi wa dhulmi fi khabari ibnai Adam li sulbihi wa huma Habil wa Qabil. Allah Subhanahu wa ta'ala lewat ayat ini mengabarkan kepada kita semua seraya menjelaskan tentang celakanya akibat yang akan diperoleh oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang hasad, orang-orang yang melampaui batas. Ya. Akibat yang buruk akan menimpa mereka. Allah jelaskan itu semua melalui kisah daripada dua putra Nabi Adam alaihi salam, yaitu Habil dan Qabil, sesuai yang disampaikan oleh jumhur atau mayoritas ulama sirah khususnya, ya. Kaifa ada ahaduhuma 'alal akhar faqatalahu bagyan 'alaihi wa hasadan lahu fima wahabahu Allahu minan ni'mati. Kemudian di dalam kisah tersebut yang intinya adalah salah satu anak Nabi Adam membunuh saudaranya. Ya. Membunuh saudaranya tanpa alasan yang hak, tapi semua itu didasari atas apa? Kedengkian, hasad, serta kezaliman. Ya. Juga ketamakan yang ada di dalam dirinya. Hasad, dengki terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada saudaranya tersebut. Ya. Berupa apa? Yaitu berupa diterimanya kurban daripada anak Nabi Adam tersebut, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, dibunuh. Kisah lengkapnya mungkin kita akan bacakan. Ada banyak riwayat
tapi kita ya akan bacakan di sini salah satunya saja. Dikutip oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, qala As-Suddi fima dzakara an Abi Malik wa an Abi Shalih an Ibni Abbas radhiyallahu anhu an Murrah an Ibni Mas'ud wa an nasin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diriwayatkan oleh Imam As-Suddi dari para perawi yang sampai kepada Ibnu Abbas, juga sampai kepada Ibnu Mas'ud, dan juga sampai kepada beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Annahu kana la yuladu li Adama mauludun illa wulida ma'ahu jariyah. Bahwa dulu ya, tidaklah Nabi Adam itu melahirkan, bukan Nabi Adam yang melahirkan tapi istrinya ya. Ya. Tidaklah istrinya Nabi Adam itu melahirkan seorang anak laki-laki kecuali anak laki-laki itu kembar dengan anak perempuan. Jadi selalu lahirannya itu adalah kembar. Gitu ya. Dan kembarnya itu laki-laki dan perempuan. Selalu begitu. Fakana yuzawwiju gulamun hadal batni jariyatan hadal batnil akhar. Dan sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa Nabi Adam akan menikahkan anak laki-laki ya dari rahim ini dengan anak perempuan dari rahim yang satu lagi. Ya bisa jadi istrinya dua atau istrinya satu gitu ya. Jadi ya istrinya Nabi Adam itu kalau lahir itu kembar dua, laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau lahir maka ini jadi adik kakak. Gitu ya. Lahir berikutnya atau kalau yang saya pahami gitu ya, lahir dari perut yang lainnya, yaitu berarti istri yang lainnya gitu ya. Jadi istri Nabi Adam nggak satu gitu. Lahir dari istri yang lainnya kembar juga ya. Kalau syariat kita, syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah akhun li ab gitu ya sebutannya, saudara sebapa. Kalau ibunya beda, saudara sebapa. Saudara sebapa itu mahram. Tidak boleh saling menikah gitu ya. Kalau di dalam syariat kita. Tapi ini syariatnya Nabi Adam dahulu gitu ya. Dan tentu juga karena memang kondisinya ya saat itu Nabi Adam manusia pertama. Anak-anaknya adalah manusia pertama gitu ya. Pasti nikahnya sama saudara. Mau nikah sama siapa lagi? Orang Nabi Adam semua. Pada dasar kita juga keturunan Nabi Adam. Kalau dirunut ya saudara-saudara juga gitu ya. Berarti itu. Nah, jadi ya memang syariatnya seperti itu, menyesuaikan kondisi. Ya. Jadi anak Nabi Adam dinikahkan dengan anaknya lagi. Jadi sesama saudara. Hanya saja beda perut. Yaitu beda rahim gitu ya, beda rahim. Nah, ini lahir kembar laki-laki perempuan, ini lahir kembar laki-laki perempuan disilang. Laki-laki yang dari perut ini nikah sama perempuan yang dari perut ini. Begitu juga perempuan yang dari perut ini, laki-laki dari perut ini nikah dengan perempuan yang dari perut ini. Begitu dulu syariatnya
di masa Nabi Adam alaihi salam, ya. Hatta wulida lahu ibnani yuqalu lahu Qabil wa Habil. Sampai suatu ketika Nabi Adam punya 2 orang putra yang diberi nama Qabil dan Habil. Jadi ada Qabil dan Habil. Nah ini tentu dia bersama lahir Qabil sama saudarinya, Habil sama saudarinya. Wa kana Qabil sahibu zar'in wa kana Habil sahibu dar'in. Qabil ini dia adalah petani, ya, petani berkebun, bercocok tanam. Adapun Habil ini adalah peternak, dia berternak sapi, kemudian kambing dan yang lainnya. Wa kana Qabil akbaruhuma. Dan kalau secara usia Qabil itu lebih tua daripada Habil, ya. Lebih tua daripada Habil. Wa kana lahu ukhtun ahsanu min ukhti Habil. Dan Qabil ini lahir bersama kembarannya, ya, adik perempuan. Adik perempuannya ini lebih cantik daripada adik perempuannya Habil atau kembarannya Habil gitu ya. Dan seperti yang tadi sudah kita sampaikan, ya tentu Qabil akan menikah dengan adik perempuannya Habil harusnya, ya. Dan Habil akan menikah dengan adik perempuannya Qabil gitu ya. Wa anna Habila talaba ayyankiha ukhta Qabil. Dan kemudian suatu ketika Habil hendak menikahi saudarinya Habil, kembarannya Habil gitu ya. Karena memang sudah begitu peraturannya, mungkin datang melamar gitu ya. Fa'aba alaihi, tapi Habil enggan, ya, berusaha menghalang-halanginya. Faqala, dia berkata, Qabil berkata, ya, hiya ukhti, ini adalah saudariku, ya, wulidat ma'i, dia lahir bersamaku, kembaranku dia ini, gitu ya. Wahia ahsanu min ukhtika, dan dia lebih cantik daripada saudarimu wahai Habil, gitu ya. Wa ana ahaqqun an atazawwaju biha. Karena dia kembaran saya, harusnya sayalah yang berhak menikahi dia. Nah, di sini saja Qabil sudah mulai melanggar syariat yang memang sudah dilakukan oleh Nabi Adam sebelumnya gitu ya. Menikah secara silang. Fa'amarahu abuhu ayyujawijuha Habil fa'aba. Kemudian bapaknya itu Nabi Adam memerintahkan agar Habil menikahi putrinya tersebut yang menjadi saudari kembar daripada Qabil. Tapi Qabil tetap menampakkan keengganannya, ya, penolakannya, gitu ya. Wa kana Adam alaihi salam qad ghaba anhuma. Dan kemudian Nabi Adam, ya, sebelumnya memang sedang pergi gitu ya. Beliau sedang pergi menuju Mekah, ata Makkah yanzuru ilaiha. Ya, pergi ke Mekah. Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Adam, wahai Adam, tahukah engkau aku punya rumah di bumi? Kata Nabi Adam, enggak tahu. Allah yang Maha tahu. Aku punya rumah di bumi, yaitu Mekah gitu ya. Ka'bah di Baitullah di Mekah.
silakan kamu berkunjung melihat rumahku tersebut. Nah, Nabi Adam sedang pergi ke Mekah, gitu ya, ke Baitullah. Sebelum pergi, Nabi Adam ini ingin mewasiatkan anak-anaknya nih, yang jagain siapa, gitu ya, yang ngatur siapa. Nabi Adam minta kepada langit, wahai langit, jagain anak-anak saya ya, saya wasiatkan. Langit enggan. Nabi Adam ngomong ke bumi, bumi tolong jagain anak-anak saya. Oh, saya nggak mampu. Bumi enggan, gitu ya. Begitu juga gunung. Semuanya enggan. Lalu Nabi Adam ya pergi ke yang paling tua dari anak-anaknya, yaitu Qabil. Qabil, ayah ini mau pergi, ya. Maka ayah wasiatkan kepada kamu, karena kamu yang paling tua, gitu ya. Tolong kamu jaga, ya, saudara-saudara kamu, gitu ya. Saudara-saudara kamu agar mereka tetap ya bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, kemudian juga akur dan seterusnya, gitu ya. Lalu berkata Qabil, "Na'am, baik wahai ayah." Ya. "Tadhhabu wa tarji'u wa tajid ahlaka kama yasurruka." Silakan kamu tunaikan niatmu tersebut, ingin pergi melihat Baitullah. Silakan berangkat, dan insya Allah kamu pulang dan kamu akan mendapati keluarga besarmu ini dalam keadaan yang menyenangkan matamu, gitu ya. Silakan kamu pergi, pokoknya intinya ya udah silakan pergi, insya Allah dijagain semuanya, kamu pulang nggak ada satupun masalah, ya gitu ya, seperti itu. Falaman talaqa Adama qarraba qurbanan. Nah, ketika Nabi Adam pergi ke Mekah dan kemudian tadi terjadi kasus Qabil dan Habil ini perebutan saudarinya, gitu ya, untuk dinikahi. Maka kemudian solusinya adalah kedua orang ini, yaitu Qabil dan Habil, menyerahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah yang paling berhak terhadap ya saudarinya tersebut, gitu. Yang paling berhak terhadap saudarinya tersebut. Ya. Nah, akhirnya mereka menyampaikan kurbannya. Wa kana Qabil yafkharu alaihi. Dan Qabil pada saat itu merasa pede, ya, bangga. Kenapa? Dia berkata, "Ana ahaqqu minha biha minka." Saya lebih berhak darimu daripada saudari saya ini. Hiya ukhti, dia saudari saya yang pertama, ya. Wa ana akbaru minka, dan yang kedua saya ini lebih tua dari kamu, gitu ya. Wa ana wasi walidi, dan saya adalah orang yang diberikan wasiat oleh bapak kita, yaitu Nabi Adam, gitu ya. Yang merasa pede, merasa dia yang bakal diterima kurbannya. Akhirnya disampaikanlah kurban tersebut, gitu ya. Nah, kemudian Habil menyerahkan kurbannya karena dia adalah peternak, ya, berkurban sapi. Adapun Habil karena dia petani, ia berkurban ya hasil tanamnya, gitu ya. Hasil tanamnya, gitu ya. Panazalat nar fa'akalat kurbana Habil. Lalu kalau dulu di tanda diterima kurban itu, api akan turun membakar kurban yang diterima, gitu ya. Nah, maka kemudian turunlah api membakar atau memakan kurbannya Habil, yaitu sapi, dan meninggalkan kurbannya Qabil, yaitu tidak disentuh kurban daripada Qabil. Wa ghadiba, akhirnya Qabil tidak terima
atas kenyataan tersebut, dia marah, dia berkata seperti yang dihikayatkan di dalam Al-Quran, la aqtulannak. Habil, ya, waduh, kalau cara ini masih nggak bisa, pokoknya saya harus nikah sama adik saya bunuh kamu. Satu-satunya cara, jalan supaya kamu nggak nikah sama adik saya dan saya yang nikah, gitu ya. Saya butuh kamu, hatta la tankiha ukti, sampai kamu mau nggak menikahi adik saya ini, gitu ya. Lalu Habil berkata seperti yang dikayatkan dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanya kurbannya orang-orang bertakwa saja, amalnya orang-orang yang bertakwa saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Kenapa? Karena amalnya orang bertakwa yang pertama pasti dilandasi keikhlasan, ya. Yang kedua dilandasi dengan ittiba, yaitu sesuai dengan petunjuk syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, gitu ya. Ikhlas dan ittiba. Yang ketiga ihsan, yaitu dengan yang terbaik, cara terbaik, kemudian juga bentuk dan hay'ah yang paling terbaik, seperti itu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nah, ini ya menjawab juga ya, misalnya ada orang yang bertanya, gimana itu kalau ada orang yang suka mencuri hasil curiannya buat bangun masjid, buat bangun fasilitas umum yang bermanfaat bagi orang banyak. Jawabannya ini, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amal ibadah itu hanya dari orang-orang yang bertakwa, gitu ya. Dari orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa akan menjaga ibadahnya, amalnya, ya, yang terbaik caranya, bilangannya, kemudian syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, gitu ya. Dia paham dengan hal tersebut. Nah, yang diterima dari orang bertakwa, kata Habil, gitu ya. Nah, kemudian dia berkata, la imbasatta ilayya yadaka yadaka litaktulani ma ana bibasitin yadiya liaktulak. Jika kamu menjulurkan tanganmu untuk membunuhku, untuk mencelakaiku, maka aku tidak akan membalas hal tersebut dengan hal yang sama. Aku tidak akan menjulurkan tanganku untuk membunuhmu, ya. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbnya alam semesta, Tuhannya alam semesta, ya. Nah, ini lihat ya betapa memang ya Habil ini, putranya Nabi Adam, yang Habil ini orang yang bertakwa, gitu ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Tidak mau membalas kedzaliman dengan kedzaliman yang serupa, gitu ya. Tidak mau melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari rasa khaufnya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga berkata, ini sesungguhnya aku uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Fatakuna, maka engkau akan menjadi penghuni neraka karena sebab dosa-dosa itu. Ya, wadzalika jazaa'udz zalimin, dan itulah balasan yang sesuai atas
perbuatan orang-orang yang zalim. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi, akan tetapi kemudian Qabil, ya, hawa nafsunya mendorong dia untuk membunuh saudaranya, gitu ya. Jadi pikirannya sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, ya. Nggak peduli syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak peduli bukti, ya, tahkim atau keputusan dari Allah atas persengketaan mereka berdua kan sudah diselesaikan sebenarnya. Kata Nabi Adam, ayo silakan kalian berkurban, yang diterima kurbannya dia yang lebih berhak, ya. Udah yang mutusin Allah, gitu. Nah ini jelas-jelas kemudian yang diterima kurbannya adalah kurbannya Habil. Tapi Qabil tetap tidak mau melihat hal tersebut, tidak mau menimbang hal tersebut, ya. Sudah dikuasai akalnya oleh hawa nafsunya, ya. Tidak peduli lagi wasiat bapaknya, tidak peduli lagi syariat agamanya, tidak peduli lagi keputusan yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak peduli juga nasihat daripada saudaranya, gitu ya, Habil kepada dirinya. Yang ada di dalam pikirannya adalah bagaimana bisa menikahi saudarinya tersebut. Jalan satu-satunya adalah dengan cara membunuh Habil, seperti itu, ya. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah, dan akhirnya terjadi apa yang telah terjadi, yaitu Qabil membunuh Habil, gitu ya. Fa asbaha minal khasirin, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadilah dia termasuk orang-orang yang merugi. Akhirnya dibunuh, gitu ya, Qabil tersebut, ya. Habil dibunuh oleh saudaranya yaitu Qabil, dan ya matilah akhirnya. Dan kemudian ya seperti yang dikisahkan, gitu ya, di kisah-kisah tentang dua anak Nabi Adam ini, kemudian ada penyesalan bagi Qabil, gitu ya, dan kemudian dia ingin menguburkan saudaranya tersebut, ingin menghilangkan jasad saudaranya. Dia bingung gimana caranya. Faba'athallahu ghuraban, lalu Allah mengutus yaitu seekor burung gagak, gitu ya, yabhasu fil ardi, yang dia itu mengorek-ngorek tanah, liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi, untuk menunjukkan kepada Qabil, mengilhami dia bagaimana cara menutup aurat daripada saudaranya, yaitu mengubur bangkai saudaranya tersebut, mayat saudaranya tersebut, gitu ya. Qala ya wailatani ya wailata a'azastu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya sawata akhi. Ketika Qabil melihat burung gagak tersebut, dia berkata, duhai celakanya aku, gitu ya. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini, ya. Ya, fa asbaha minan nadimin, dan maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal, gitu ya. Jadi ada penyesalan daripada dari Qabil, ya, dari Qabil. Kaum muslimin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nah, ini sepenggal kisah
di dalam Al-Quran tentang dua anak Nabi Adam alaihissalam, ya, yang dikatakan oleh para ulama ini adalah pembunuhan pertama yang terjadi pada peradaban umat manusia, gitu ya. Pembunuhan pertama yang terjadi pada peradaban umat manusia, gitu ya. Ketika seorang muslim berhadapan dengan muslim yang lainnya dengan cara menghunuskan pedang, ya ini merupakan perbuatan dosa yang sangat besar sekali, ya. Menghunuskan pedang saja tidak boleh. Bahkan Nabi SAW di dalam Sahihain diriwayatkan beliau SAW bersabda, "Idza tawajjaha al-muslimani bi sayfihima," kalau dua orang muslim saling konfrontasi dua pedang mereka, gitu ya, dengan kedua pedang mereka, yaitu udah mau, ya, sabet-sabetan gitu, mau bacok-bacokan, gitu ya. Kata Nabi, fal qatilu wal maktulu finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Dua-duanya masuk neraka. Maka inilah hikmahnya kenapa kemudian Habil, ya, berkata, la imbasatta yadaka ilayya liaktulani litaktulani ma ana bibasitin yadiya liaktulak. Kalau kamu menjulurkan tanganmu untuk membunuh aku tidak akan membalas hal yang serupa, ya. Tidak akan membalas hal yang serupa. Aku tidak akan menjulurkan tanganku untuk membunuhmu, gitu. Itu. Kenapa kok yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka? Itu juga membuat para sahabat bingung, bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadal qatil fama balul maktul?" Wahai Rasulullah, kalau yang membunuh tentu kita paham masuk neraka karena dia membunuh. Tapi bagaimana yang terbunuh kok bisa masuk neraka juga, gitu ya? Nabi SAW menjawab, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Karena sesungguhnya dia ini juga punya niat ingin membunuh saudaranya, gitu ya, kalau udah sama-sama. Makanya beda kalau kita membela diri, gitu ya. Ya, kita tidak mengangkat senjata, gitu ya, membela diri, gitu. Kalau sudah terdesak baru, gitu ya, menyelamatkan harta kita, jiwa kita, menyelamatkan kehormatan kita, nah ini boleh. Tapi kalau ribut nggak jelas, gitu ya, cuman mungkin gara-gara atau jalan nggak permisi, gitu ya, kemudian dua-duanya saling mengangkat tangannya, ya, maka kedua-duanya itu bisa masuk neraka, baik yang membunuh maupun yang dibunuh, seperti itu. Karena kedua-duanya punya niat untuk membunuh saudaranya masing-masing, itu ya, seperti itu. Nah, ini pembunuhan pertama. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, "Wa min adli dzalika," oleh karena sebab itu, ya, katabna ala bani Israil, kami telah tetapkan untuk Bani Israel, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, bahwasannya siapa yang membunuh satu jiwa bukan karena dia telah menghilangkan jiwa lainnya, itu telah membunuh,
au fasadin, atau karena sebab dia melakukan kerusakan fil ardi, di bumi ini, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka sejatinya seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia semuanya. Ya, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dan barang siapa yang memeliharanya, menghidupkannya, maka juga seperti itu, seakan-akan dia memelihara kehidupan, menjaga kehidupan atau menghidupkan ya manusia semuanya, gitu ya. Nah, ini jelas sekali firman Allah Subhanahu wa taala, ya, hikmah yang sangat besar sekali. Ya. Allah katakan min ajli dzalika, ayat itu karena sebab pembunuhan pertama tersebut, gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi Bani Israel dan bagi kita juga pada dasarnya ia berlaku, gitu ya. Gitu ya. Tentang keharaman membunuh jiwa dan kewajiban kita memelihara jiwa manusia. Dan ini adalah salah satu tujuan syariat yang utama, maqasid asy-syar'i, yaitu hifdzul hifdzul hayyah atau hifdzu nafs, yaitu menjaga jiwa manusia. Allah katakan barang siapa yang membunuh tanpa ada sebab yang syar'i, bukan karena dia sebab membunuh juga, karena kalau dia membunuh ya boleh dibunuh lagi, itu namanya hukum qisas. Atau membuat kerusakan, itu kerusakan yang besar seperti robah, ya, kerusakan yang besar, ya, seperti mencemaskan. Nah, ini juga bisa berakibat hukuman dia adalah hukuman dibunuh juga. Misalnya perbuatan zina. Zina itu merusak sekali. Nggak, orang yang sudah menikah masih berzina, hukumannya dibunuh juga. Atau seperti murtad. Murtad ini adalah fasad, perbuatan kerusakan yang sangat besar sekali terhadap din, agama, gitu ya. Maka hukumannya adalah dan gitu ya. Kalau ada sebab-sebab yang syar'i seperti ini, maka memang jiwa tersebut dan diberikan sanksi atau hukuman bunuh juga, gitu ya. Karena hikmahnya apa? Ya, membunuh satu orang untuk menjaga kelestarian kehidupan, ya. Jangan sampai ya seperti yang ada pada masa sekarang ini, satu orang bisa membunuh banyak orang, masuk penjara, keluar ngebunuh terusnya, gitu ya. Nah ini seakan-akan ya membunuh seluruh manusia, gitu ya. Membunuh seluruh manusia tentu kaitannya bahwa ya manusia itu kan punya kehidupan, dan kehidupannya punya peran yang besar bagi kehidupan yang lainnya. Makanya manusia itu dipelihara jiwa, hartanya, dan agamanya, gitu. Karena dia bisa menjadi sebab keberlangsungan hidup yang lainnya, gitu ya. Dari dirinya bisa menjadi sebab keberlangsungan hidup yang lainnya, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Secara langsung misalnya ya nanti dia melahirkan anak-anak lagi yang banyak, gitu ya. Atau berkaitan dengan kehidupan dia menafkahi orang-orang yang di sekitarnya, atau bermanfaat bagi orang-orang yang di sekitarnya, ya. Agar kehidupan kemanfaatan itu tidak terputus, ya harus dipelihara, gitu ya. Harus dipelihara.
Kalau dia terputus karena sebab kematiannya gitu, maka ya hilanglah kemanfaatan yang banyak. Apalagi orang-orang yang bermanfaat kan, kalau sudah meninggal dunia terputus kemanfaatan dia itu, maka banyak orang yang bersedih atas kepergiannya tersebut gitu ya. Ya beda kalau dengan penjahat, orang-orang yang gak ada bermanfaat sama atau malah membuat kerusakan bagi masyarakatnya. Dan begitu juga sebaliknya, barang siapa yang menghidupkan, memelihara kehidupan satu jiwa, maka seakan-akan dia akan seakan-akan dia memelihara atau menghidupkan jiwa manusia semuanya gitu ya. Nah, ada riwayat disampaikan dari Mujahid. Mujahid berkata tentang ayat ini ya. Barang siapa yang membunuh satu jiwa, maka seakan-akan dia membunuh jiwa semuanya. Mujahid berkata, man qatala nafsa al-mu'mina muta'ammidan ja'alallahu jaza'uhu jahannam wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adzaban 'azima. Yaqulu law qatala an-nasa jami'a lam yazid ala mithli dzalikal 'adzab. Kata Mujahid, barang siapa yang membunuh satu jiwa mukmin dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia sebagai balasannya ke dalam neraka. Dan Allah akan murka kepadanya, Allah melaknatinya, dan Allah siapkan untuknya azab yang sangat besar, siksa yang sangat besar. Dan hukuman ini tidak ada beda walaupun dia membunuh satu orang atau dia membunuh banyak orang. Ya, di akhirat nanti orang yang ngebunuh satu orang atau orang ngebunuh banyak orang sama, masuk neraka, dilaknat, dimurkai oleh Allah, disiapkan azab yang sangat besar sekali. Ya. Maka itulah makna daripada seperti dia membunuh semuanya. Jadi sama aja, kamu membunuh satu atau membunuh dua, azab dan siksanya sama gitu ya. Ini dikatakan oleh Mujahid gitu ya. Adapun man ahya ha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Ya. Barang siapa yang memelihara kehidupannya, maka seakan-akan memelihara kehidupan manusia semuanya. Mujahid berkata, "Malam yaktul ahadan faqad hayyan nasa minhu." Barang siapa yang tidak membunuh seorang pun, maka dia itu sama saja telah menghidupkan manusia semuanya gitu ya. Memelihara kehidupan manusia semuanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga kaitannya dengan apa yang terjadi saat ini nih, yaitu ketika wabah banyak terjadi, kemudian banyak silang pendapat ini dan itu, semua orang bicara, dan kalau bicara dengan ilmu, alhamdulillah ya, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya dan manusia berterima kasih yang banyak kepada dirinya. Ada juga orang yang berbicara dengan hawa nafsunya gitu ya, tanpa ilmu, atau ada ilmu tapi yang dikedepankan bukan ilmunya tapi hawa nafsunya gitu ya, kemarahannya atau kebenciannya terhadap suatu kaum gitu ya, membawa dia meninggalkan ilmunya dan lebih mengedepankan hawa nafsunya dalam berbicara gitu ya. Nah, ini kita sudah berapa bulan ini kita diatur oleh pemerintah tentang pembatasan sosial, tentang protokol kesehatan di masyarakat ya. Sebelumnya kita sudah, bahkan sampai saat ini juga kita masih melakukan pembatasan sosial berskala besar. Semua itu jelas maksudnya memelihara jiwa manusia. Untuk apa? Mencegah penularan daripada virus yang sangat berbahaya ini gitu ya. Memutus mata rantai penularan virus yang berbahaya ini. Ini
berbahaya sekali virus ini dan cepat sekali kelihatannya menularnya gitu ya. Saya sendiri selalu mengamati khususnya di kelurahan saya sendiri, Tugu Utara gitu ya. Itu selalu naik terus. Hari ini sudah terakhir sudah 47 orang catatannya yang positif dengan meninggal dunia 4 orang. Ini untuk Tugu Utara saja gitu ya. Sebulan-bulan sebelumnya saya ikuti 15, naik 20, naik 23, naik terus sampai sekarang 47 gitu. Dan ini ya na'udzubillah, tapi kelihatannya akan naik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ya lekas selesai. Tapi bagaimana kalau mau bisa lekas selesai ketika kita tidak memiliki kedisiplinan yang baik sekali? Ya cuma diperintahkan pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Itu kan hal-hal yang sederhana, tapi maslahatnya besar sekali, bisa menjaga kehidupan. Wallahi kalau kita niatkan semua itu demi menjaga kehidupan manusia, Masya Allah, Allah siapkan pahala bagi kita yang banyak, gitu ya. Dan ini kita akan dapatkan nilainya, ya. Allah katakan, man ahyan nasa faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang memelihara kehidupan manusia, maka seakan-akan dia memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan ini terbukti khususnya dalam masalah ini gitu ya. Kalau kita memang kita acuh, tidak konsisten, mengabaikan protokol kesehatan, memang yang celaka kita sendiri, enggak, yang celaka orang-orang lain yang di sekitar kita. Ya. Mungkin kita sehat dan kita orang yang punya resiko gitu ya. Kena pun, positif pun, seger buger aja gitu ya. Tapi orang lain punya resiko kesehatan gitu ya, yang kalau terkena ya bisa terancam jiwa dan nyawanya, dan buktinya sudah menelan banyak korban gitu ya. Jadi tidak ada maksud yang lain tentang pembatasan ini gitu ya. Abaikan perkataan-perkataan orang. Kadang-kadang orang membanding-bandingkan ya, di pasar kok orang tidak menjaga jarak, tapi di masjid orang menjaga jarak. Jangan samakan pasar sama masjid. Di masjid orang-orang soleh, dan rumah yang paling tanah yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah masjid. Karena kenapa? Di dalamnya orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, tahu tentang menjaga kehidupan manusia, tahu mana yang bahaya, mana yang manfaat bagi dirinya, bagi orang lain. Kalau di pasar orang tidak ada yang paham seperti itu, gitu ya. Jelas saja perilaku orang di pasar dengan perilaku orang di masjid beda. Perilaku orang di mall dengan perilaku orang di masjid berbeda, gitu ya. Jangan disamakan. Kita maunya sama orang di pasar sama orang di masjid. Itu bodoh sekali, akalnya terbalik sekali, gitu ya. Akalnya terbalik sekali. Maka harusnya memang dimulai dari contohnya adalah di masjid. Ya, beribadah saja kita konsisten dengan menjaga jarak, dengan memakai masker, dengan sesuai protokol kesehatan dalam beribadah, dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang hal-hal yang remeh lainnya, gitu ya. Maka bisa kita dengan mudah menerapkannya, ya, protokol-protokol kesehatan ini. Kalau di masjid saja jaga jarak, harusnya di pasar juga jaga jarak. Ya. Kalau di masjid saja menghadap Allah saja pakai masker, harusnya di mall juga pakai masker. Harusnya seperti itu pemahaman yang baiknya gitu. Bukan jangan malah disama-samain. Kalau di mall nggak pakai masker, di masjid juga nggak pakai masker. Jangan samakan masjid sama orang-orang yang ada di mall. Orang-orang yang ada di mall itu kesolehannya dipertanyakan. Ya. Beda orang-orang yang di masjid dengan orang-orang yang ada di mall, dengan di pasar, dengan di misalnya CFD, ya, Car Free Day, beda, gitu ya. Maka ini himbauan orang-orang yang di masjid, ya, tetap konsisten, sesuai protokol. Contohkan kepada masyarakat yang baik, ya.
yang lainnya. Nanti kalau di masjidnya saja kendor, yang lainnya malah tambah kendor semua gitu ya. Malah ini ukurannya gitu. Kalau masjidnya sudah konsisten, bagus, maka yang lainnya akan mulai konsisten gitu ya. Ya apalagi kalau di pasar sudah konsisten, maka ya insya Allah konsisten semua gitu ya. Seperti itu. Nah ini sekali lagi, makanya seorang muslim itu berangkat dari niatnya gitu ya. Berangkat dari niatnya. Kita konsisten mengikuti pembatasan sosial berskala besar, tetap di rumah aja. Kalau semua itu kita niatkan dalam rangka memelihara kehidupan manusia, kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat kita, ya, faka'annama ahyanna sajami'a, maka kita akan dapat pahala, dapat nilai seakan-akan kita memelihara kehidupan manusia semuanya. Ya, ini nilainya, insya Allah Allah catat, gitu ya. Dan kalau kita lalai, kita akan masalah-masalah ini, ya, jangan sampai masalah-masalah sepele ini, ya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala faka'annama qatalan nasa jami'ah. Seakan-akan kita membunuh manusia semuanya. Kita nggak sadar. Kita nggak tahu. Ya, gara-gara kita, ya kita menjadi kurir, pembawa virus. Menyebabkan orang lain celaka, kehilangan jiwanya. Atau kerusakan pada tubuhnya. Ya, kita nggak sadar. Seperti itu. Kemudian apakah itu tidak dicatat oleh Allah di hadapan Allah? Nanti kita bilang, kita nggak tahu. Itu ya, kita nggak sadar. Tapi kan Anda sudah diperintahkan untuk menjaga. Gunakan masker, rajin cuci tangan, tetap di rumah aja. Gitu ya. Kalau ini tidak dipelihara, tidak dijaga, ya bisa jadi seperti itu. Nah ini hikmahnya sangat besar sekali gitu ya. Kaum muslimin itu harus lurus jiwanya. Ya. Harus sikapnya itu mencegah keburukan itu lebih utama daripada meraih kemaslahatan yang banyak gitu ya. Kita utamakan juga dulu mencegah keburukan. Jangan sampai kita jadi sebab penularan. Gitu ya. Sehingga kita akhirnya meninggalkan harus sebelumnya sholat berjamaah, berjabat tangan, meluruskan saf, merapatkan saf. Ini kemaslahatan yang banyak sekali. Ya. Tapi kita tinggalkan itu semua karena sebab apa? Karena sebab kita ingin memelihara jiwa manusia. Gitu ya. Dan insya Allah kalau kita niat ya dalam rangka taat kepada pemerintah, dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian apa yang kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan banyak manfaat. Kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, perlindungannya kepada kita semua, agar senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan-kebaikan kepada kita bagi dunia kita dan akhirat kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.